Dok, ini orang makan daging anjing di Indonesia makin banyak aja ya dok ya? Ini ada kasus baru nih dok nih. Ternyata ada pengiriman ratusan ekor anjing, itu mulut, leher, kaki, itu diikat itu ke salah satu daerah di Jawa Tengah dok. Terus ada lagi nih dok. Ada baru lagi? Iya, ini kasus baru itu ada peredaran 2 ton daging anjing ilegal itu. Dagingnya aja atau sama anjingnya mbak? Itu sama anjingnya juga sih. Itu dapat dari mana mbak? Maaf. Oh Infonya? ini infonya aku baca di Rekmu sih. Valid itu. Valid. Ya. Oh. Terus? Ini di Sulawesi Barat. Itu sampai 2 pengirimannya dari ton. Kalimantan. Dua ton banyak banget ya. Banget banget. Ada yang masih utuh, masih utuh gitu tuh. Itu baru lagi berarti di luar yang kasus yang di terakhir yang Di Jawa Tengah. Itu ada baru lagi. Nggak ada habisnya ya kayaknya ya berarti Iya. yang konsumsi terus-terusan ya. Iya, mix banget sih. Kalau menurut Mas Faksi ini peredaran daging anjing itu legal atau ilegal sih buat dikonsumsi gitu Mas? Kalau misalkan daging anjing sendiri sih pada dasarnya tidak termasuk bagian pangan ya, karena di dalam peraturan sendiri secara tegas memang tidak diatur. Tapi kalau misalkan dalam peraturan surat edaran dari Direktorat Jenderal Peternakan bagian dari Kementerian Pertanian itu mengatakan bahwa ada di essay-nya, bisa dicari juga di internet, udah bisa di-download, bahwa intinya adalah bahwa anjing itu bukan bagian dari pangan. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia ada bagian pangan dan non pangan. Nah, yang bagian non pangan itu termasuk diantaranya anjing, biawak, tikus, kucing, kelelawar dan sebagainya gitu. Mungkin dokter bisa lebih jelasnya. Setuju sih, sebenarnya itu tadi untuk masalah hukum dan peraturan-peraturan Iya. ya. Kalau untuk di bidang dokter hewan atau hewan sendiri, hewan tuh purpose-nya sebenarnya kan ada 3 mbak. Jadi ada purpose sebagai hewan companion atau companion animals, itu hewan peliharaan kayak anjing, dogi yang biasa nemenin kita. Ada juga yang purpose-nya sebagai livestock ya, sapi, kambing yang memang diperuntukkan untuk kita jadikan bahan makanan. Dan ada juga yang wild, biasanya kan ada juga tuh yang ekstrim food gitu juga, itu ada juga Betul. yang sebenarnya tuh wild, sebenarnya kan bukan peruntukannya bukan untuk makanan, tapi ada juga yang seperti itu. Nah, tuh jadi kalau anjing sendiri dari 3 purpose ini kan udah masuknya Masuk ke bukan peliharaan ya? purpose, iya bukan purpose untuk dimakan, jadi udah melenceng companion juga ya? Iya, harusnya companion sih, jadi agak melenceng. Padahal yang kita tahu juga nutrisinya kurang lebih kan juga sama kok sebenarnya sama sapi gitu. Jadi makanya nggak dimasukin ke makanan juga, karena ya nggak ada yang spesial juga dari itu harusnya sih. Kalau kayak gitu untuk penyebaran kayak penularan penyakitnya dari hewan ke manusia itu gimana tuh dok? Pastinya ada lah, apalagi kondisi-kondisi anjing yang dibawa biasanya pasti tidak dalam kondisi sehat. Ada yang diracun, ada yang diculik, seperti itu. Pastinya nggak ada yang nggak divaksin, itu kan penularan penyakit karena anjing tidak tervaksin itu kan sebenarnya banyak. Rabies, ada leptospira yang penyakit kuning itu loh mbak, ada yang tahu nggak? Jadi penyebaran dari kencing tikus, ada yang seperti itu kan akan beresiko ke manusia. Untuk saat memakannya banyak banget kayak cacing, parasit kayak cacing pencernaan, terus nah karena proses peracunan itu kan biasanya pakainya sianida. Jadi kita makan aja daging yang anjingnya diracun sama sianida dimakan oleh manusia, aman nggak sih? Logikanya kan sebenarnya kayak gampang banget sih kita untuk mengarahkan itu aman atau enggak. Sebenarnya kalau logika manusia yang sebelum makan itu kan kita pasti melihat dulu makanan kita dari mana sumbernya kayak gitu. Jadi harusnya udah tahu sih, udah pasti itu nggak aman sih gitu. Berarti kalau dari sisi kedokteran hewan sendiri, anjing itu Enggak untuk dimakan. Iya. Udah untuk dimakan itu udah pasti banget, anjing itu Iya. enggak untuk dimakan, aneh banget orang makan anjing. Dan untuk segi kesehatannya juga sangat beresiko. Enggak asuh, apa tadi asuh? Aman, sehat, utuh dan halal. Dan prosesnya kayak kita mau sembelih sapi aja, kita sebagai dokter hewan itu akan ngecek kan, kayak sebelum disembelih, after disembelih. Nah, ini kan anjing kan mereka apa itu sembunyi-sembunyi ya, Betul. apa itu Proses namanya, penangkapan prosesnya dia semuanya kan sembunyi-sembunyi, Legal, jadi ya. nggak mungkin akan dicek dokter atau dicek apakah ini sehat atau enggak. Anjing sakit bisa aja dikasih aja ke manusia. Dari Resiko. pengawasannya nggak ada Ya nggak juga. ada sama sekali. Iya, dari dari hulu awal sampai prosesnya hilir nggak nggak ada. ada. Jadi ya benar-benar kayak kucing-kucingan aja kan, jadi nggak tahu apa yang kita makan, ya kayak benar-benar nggak tahu apa yang kita makan kan sebenarnya gitu. Sehat atau enggaknya nggak tahu, karena nggak sama sekali nggak mengalami proses itu. Dan kebanyakannya ya sakit, apalagi sebelum
di proses ke penyembelihan kan mereka ditampung dulu kan. Betul. Di satu holding atau tempat penampungan gitu kan, dari kota A, kota B, kota C. Kota A lagi pandemik sakit ini, kota B pandemik sakit ini, kota C ini dikumpulin jadi satu holding, muncul virus varian baru tuh bisa banget. Makanya kan kalau kita bahas COVID kan berasal dari pasar hewan hidup yang di China atau apa, itu kan juga perkumpulan begitu kan, itu juga bisa aja terjadi. Kalau ngomongin resiko ya, ngeri sih sebenarnya. Nggak harusnya dilanjutin ya. Iya. Makanya tapi ada aja orang yang ada makan aja, masih kayak ada gitu. aja sih. Itu yang saya kaget, makanya yang saya tahu kan berita terakhir yang di Semarang ternyata ada baru lagi loh. Yang sampai 2 ton itu yang tadi kata direct news tadi. Iya. Nanti dia aku belum baca Reknews aja. Belum update mungkin. Baca Iya. banyak informasinya. Iya. Itu sih. Berarti ngeri juga ya kalau Ngeri, ngomongin ngeri soal sih. penyakit dari Kalau hewan penyakit, ke iya. manusia ini gitu. Benar. Kalau dari pengawasannya dari pemerintah itu gimana, Mas? Kalau misalkan pengawasan, sepengetahuan saya ya, karena ini bentuknya surat edaran, karena surat edaran itu kan tidak ada paksaan bagi yang mengeluarkan surat instansinya untuk di bawah, misalkan contoh dari surat edaran Dirjen Peternakan. Nah, kalau misalkan di situ nggak ada imbauan atau nggak apa yang langsung ke dinas-dinas, ini tolong laksanakan ya, kayak gitu. Beda halnya kayak peraturan menteri, nah, permen yang mengatakan bahwa larangan untuk konsumsi makanan non pangan seperti anjing, kucing, biawak dan sebagainya kan gitu, atau enggak yang lain sebagainya lah. Itu kan otomatis dari dinas-dinas terkait satu suara seluruh Indonesia gitu. Nah, cuma kan ini surat edaran ini tergantung kepentingan si kepala daerah itu bagaimana. Ada beberapa kepala daerah yang sudah mengeluarkan, contohnya di Semarang, cuma kan itu lingkup kota Semarang. Kita kalau misalkan di kabupaten yang lainnya belum tentu kan. Kalau kepala daerah itu kan dipilih oleh politik, jadi ujung-ujungnya politiknya gimana, political will-nya di dalam daerah tersebut. Beda halnya kalau kementerian kan fokusnya apa? Kalau di Kementerian Pertanian menjaga gimana hewan masuk, hewan keluar. Kalau di Kementerian Kesehatan gimana masyarakat sehat, nutrisinya terjamin. Nah, kalau misalkan dua kementerian ini contohnya tidak ada larangan khusus mengenai konsumsi hewan-hewan yang non pangan, ya lebih generalnya non pangan ya, lebih spesifik karena yang beritanya daging anjing ya, atau hewan anjing ya, kebetulan anjing. Nah, seharusnya mereka berdua ini, instansi ini yang tegas, dibuat peraturan menteri yang untuk khusus pelarangan di mana namanya hewan-hewan non pangan tidak untuk dikonsumsi. Nah, dari situ kan ada namanya larangan, terus ada sanksi administrasi, ada sanksi penutupan, pembekuan dan sebagainya kan gitu. Kan banyak ya, bahkan ada lagi gilanya lagi, ada ketua paguyuban untuk pedagang daging anjing kan di daerah Jawa Tengah kayak gitu. Jadi kan mereka artinya, ada perkumpulan. Iya, karena mereka kan pedagang yang untuk apa namanya supply and demand ya. Benar-benar. Kalau itulah kenapa peran pemerintah nggak ada sampai ada paguyubannya, kan berarti emang ada supply, ada demand-nya di masyarakat. Supply-nya ya masyarakat juga yang supply. Ya artinya apa, saling udahlah, ini udah supply ada, demand-nya ada. Pemerintah nggak larang juga. Ya udah. Ya, artinya ya udah. Strategis banget ya. Iya udah, istilah kata udah jadi kayak market, udah ada marketnya. Kalau diatur ya mungkin jadi dibatasi nih yang paguyuban ini gimana caranya, bahkan mungkin ketika sudah ada larangan paguyuban ini udah dikatakan ilegal. Ya kan, paguyuban ini kan bisa berdiri ketika tidak ada peraturan yang melarang. Kan gitu. Itu sih sebagai contohnya. Berarti aturannya sekarang buat di pemerintah belum tegas ya, Mas, buat pelarangan sebenarnya. Iya, secara tegas tidak diatur secara tegas, tapi secara bisa dibilang secara smoothnya udah melalui surat edaran. Tapi balik lagi, surat edaran kalau ada dijalanin syukur, nggak dijalanin ya udah, nggak ada efek samping. Kayak minum obat, lu minum syukur, nggak minum ya udah kayak gitu. Berarti apa sebenarnya yang harus dilakuin sama pemerintah itu apa itu, Mas? Kalau misalkan untuk pemerintah sih ya itu tadi, balik lagi khususnya kedua kementerian ini ya, karena kita kalau ibu dokter ini kan, dokter hewan ini kan masuk ke Kementerian Pertanian dan Peternakan kan, otomatis perlindungannya juga dari mereka. Dirjennya gimana, surat pemerintah
sebaiknya sih bikin larangan berupa peraturan menteri. Terus kalau kesehatan, kita semua masyarakat Indonesia terlindungi dari ada namanya larangan secara jelas bahwa kita nggak makan, yang lain makan, kena sakit, berkeluarga atau nggak berkerumun, kan balik lagi, iya menular, amit-amit kan gitu, kan mengurangi resiko penyakit-penyakit yang dari hewan ke manusia. Mungkin bisa ibu dokter yang bisa detailnya gimana, kayak gitu, itu sih. Ya karena saat ini juga Indonesia harus ingat kita tuh masih waspada virus rabies kan, gitu. Meskipun nggak di Jawa, jangan sampai dari kota lain, dari pulau lain pindah ke sini. Kita di Jawa kan so far masih bersih ya, cuma dengan kasus seperti ini bisa aja membuka jalan dari misalnya kayak tuh peredaran. Sekarang kan katanya kemarin dari mana Mas, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ya, jadi suplainya kurang, butuh dari Bali dibawa ke sini. Nah Bali kan tempatnya rabies, bawa anjing rabies ke sini, itu kan harus kita hindari juga ya gitu. Jadi karena ya ketika itu udah menyebar ya kitanya sendiri yang takut, yang ngeri ya, kayak virus zombie kan kalau itu kayak gitu. Kalau buat kesehatan buat masyarakat gitu, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu biar kita terhindar dari penyakit-penyakit itu gitu? Yang pastinya jangan konsumsi yang memang bukan pangan ya, pasti itu. Karena anjing memang bukan, nggak harusnya dikonsumsi. Terus jika memang punya anjing ya perlakukan seperti peliharaan dan keluarga gitu, divaksin, di ini, tapi tidak untuk dimakan gitu. Memang ya tidak anjuran untuk masalah dengan perdagangan daging anjing ini ya dari kitanya ya, kayak tadi demand sama supply ya. Demandnya kayaknya memang harus diperkecil sih, dengan kita menyadari bahwa itu bukan makanan yang masuk ke dalam demand kebutuhan kita untuk kita makan, mungkin seperti itu. Padahal itu juga kayaknya dari mitos ya Mas ya, orang-orang kayaknya sih lebih banyak ya, awalnya mitos ya. Jadi padahal itunya sendiri belum tentu. Padahal ada obat-obatan lain yang harusnya lebih teruji secara klinis yang bisa dimanfaatkan dibandingkan memakan daging anjing yang pada secara klinisnya kita nggak tahu apakah memang benar atau enggak gitu. Justru ada efek negatif yang bisa saja disebabkan kan. Kalau obat-obatan kan sudah jelas itu efeknya mengobati kondisi sakitnya, tapi kalau itu kan belum tentu ngobatin, malah bikin kita sakit kondisi lain. Sakit kondisi lain. Iya kan, ya gimana deh gitu. Oh gitu ya, jadi aku udah paham nih sekarang nih gimana jadi masyarakat buat menyikapi adanya peredaran daging anjing, konsumsi segala macem. Makasih banget nih, terima kasih sama dokter.